ありがとうな。Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Di episode sebelumnya, yakni episode kedua, kita sudah melihat semengerikan dan semenegangkan apa permainan 5 skop yang memiliki karakteristik kerja sama tim. Kira-kira permainan seperti apa yang akan mereka hadapi di episode ketiga ini? Lantas, apakah mereka akan mendapatkan jawaban dari segala misteri ini di pantai? Maka dari itu, langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Episode diawali dengan ditunjukkan raut wajah Arisu yang nampak merasa sangat bersalah atas kemenangannya dalam game ini, di mana secara tidak langsung dirinya sudah membunuh ibu tersebut demi mempertahankan hidupnya sendiri. Apakah perbuatan ini bisa dibilang benar? Bukankah semua ini merupakan sebuah bentuk keegoisan? Dan bukankah ini sebuah ketidakadilan? Apakah saya lebih pantas untuk tetap hidup jika dibandingkan dengan ibu itu? Kan saya cuma seorang pengangguran. Jangankan ngasih uang ke orang tua, beli eceran pun saya tak mampu. Tak tega melihat raut wajah Arisu yang murung, Usagi pun berusaha menenangkannya dengan berkata, semua ini bukan salah siapapun karena kita hanya dipaksa untuk mengikuti permainan ini. Dan satu lagi soal eceran, kan iso njalu si Cina koncomu masih iku duduk surya. Singkat cerita, mereka pun mulai mendiskusikan tentang sebuah jawaban yang ada di pantai, sehingga mereka pun mulai mempertanyakan di mana pantai terdekat yang ada di sekitar sini. Karena tak memiliki pilihan lain selain percaya dengan pantai ini, mereka pun berencana akan segera berangkat ke sana setelah menyelesaikan permainan berikutnya, karena visa milik Chota dan wanita ini sudah mulai habis. 希望はまだ残ってんだ。俺はビーチに行く。今夜みんなでゲームをクリアする。 Singkat cerita, malam hari telah tiba. Dengan kaki yang pincang, Chota dan kawan-kawan pun mulai mengikuti permainan berikutnya. Di tempat tersebut telah disediakan sebuah alat yang dipasangkan di kepala, sementara di meja sebelah terdapat semacam seperangkat alat tukang yang mungkin bisa digunakan untuk permainan ini. Mereka semua pun dipersilahkan untuk menggunakan salah satu dari alat tersebut. Seperti biasa, mereka pun mengambil handphone yang ada di sana. Yang ketika mereka usai memakai alat yang dipasangkan di kepala tersebut, muncullah sebuah kartu 7 hati, di mana kartu jenis hati ini merupakan jenis permainan paling merepotkan di antara semua jenis kartu lainnya, yakni sebuah jenis permainan yang mempermainkan hati para pemainnya. Dan selain itu, level permainan ini pun tergolong cukup sulit, yaitu level 7, sehingga mereka semua pun mulai panik dibuatnya. Aturan permainan pun mulai diumumkan, di mana permainan ini berjudul petak umpet, dan aturan permainan ini adalah 1 orang menjadi serigala, sementara 3 lainnya adalah domba. Jika si serigala menemukan domba, maka si domba akan seketika berubah menjadi serigala. Namun yang mengejutkan adalah syarat untuk memenangkan game ini, yakni siapapun yang bertahan menjadi serigala, maka dialah pemenangnya. Waktu yang diberikan adalah 15 menit saja, dan ketika waktu tersebut habis, kalung yang digunakan para domba akan langsung meledak. Lulu, gak bahaya tah? Posisi serigala pun diterima Chota karena kaget. Secara refleks dirinya pun bermaksud melepas kalung tersebut. Namun Arisu langsung menghentikan Chota karena merasa khawatir kalung tersebut akan meledak jika dibuka dengan paksa. Di tengah rasa panik ini, Chota dan Arisu secara tak sengaja saling menatap, sehingga posisi serigala pun seketika berpindah ke Arisu.
Layaknya ketika mendaki gunung yang bisa membuat sifat asli seseorang akan muncul, yang dimana game ini jauh lebih dari itu. Karena selain memang mampu menunjukkan sifat asli seseorang, game ini pun juga mampu menguji seberapa jauh para Saiton-Saiton bisa mengendalikan hati dan pikiran seorang manusia, sehingga sifat-sifat tercela seperti keegoisan, pengkhianatan, dan kemunafikan akan langsung keluar saat itu juga. Dan tak hanya itu, sifat-sifat lain seperti nyikat korek teman, ambil gorengan 5 bayar 1, korupsi uang SPP untuk membeli skin, atau merasa paling jago jika dapat MVP dari tim yang kalah, sifat semacam itu juga akan seketika keluar dalam permainan ini. Begitu pula dengan wanita kentol ini, di mana dirinya sudah tak peduli dengan nyawa konco-konconya, di mana ketika posisi serigala sudah didapatkannya, dirinya pun langsung menggunakan ultinya seperti ini. Heroes never fade! Dengan penuh emosi, Karube pun akhirnya berhasil menemukan wanita ini, di mana mereka berdua pun rela untuk saling membunuh demi mendapatkan posisi serigala. Yang ketika Karube berhasil mendapatkan posisi serigala, secara mendadak Arisu datang untuk memanggil Karube, sehingga Arisu pun seketika mendapatkan posisi serigala. Dari sini Arisu pun langsung meminta kawan-kawannya supaya mereka tak lagi saling membunuh dan meminta sedikit waktu untuk bisa menemukan solusi atas permainan ini. Namun Karube sendiri enggan untuk mendengarkan kata-kata Arisu. Sementara wanita ini dengan ambisinya supaya bisa tetap hidup, dirinya pun menendang Karube dan langsung mengejar Arisu. Di sisi lain, Chota sendiri terlihat sedang berdoa supaya dirinya dan teman-temannya terhindar dari jiwa-jiwa kotor yang rela untuk saling membunuh, bahkan sampai lupa bahwa selama ini kita adalah teman dekat alias sahabat. Beralih kepada Arisu yang berhasil dicegat oleh wanita ini, dan tak lama kemudian di sisi lain datanglah Karube yang membuat Arisu bingung harus lewat mana. Namun secara mendadak Chota datang dengan cara melompat untuk menghentikan wanita ini dan menyuruh Arisu untuk segera menjauh. Karube pun tak berhenti untuk mengejar Arisu, sementara Arisu terlihat sedang berupaya untuk melepas kalung tersebut. Dan ketika Arisu akan memotong kabelnya, seketika dirinya teringat dengan ibu-ibu waktu itu, sehingga membuatnya langsung ketakutan dan menangis di pojokan. Arisu! Ayamaru dake no shinsei kayo! Arisu pun mulai berpikir bahwa dirinya sudah tak pantas untuk hidup jika dibandingkan dengan teman-temannya, karena selain dirinya sudah tak memiliki siapa-siapa selain Chota dan Karube. Arisu pun sadar bahwa dirinya merupakan seorang pengangguran yang hari-harinya dihabiskan hanya untuk bermain game saja setiap saat. Akhirnya Arisu pun lebih memilih untuk menyerah di permainan ini supaya bisa sedikit berguna untuk orang lain dan mati sebagai seorang kesatria pengangguran yang bermartabat. Namun ketika Arisu mencari kawan-kawannya, Chota dan Karube justru bersembunyi dari Arisu, yang rupa-rupanya mereka juga berpikiran sama dengan Arisu, yakni menyerah dengan game ini. Sehingga momen ini pun menjadi sesuai dengan perintah pada game ini, yakni bersembunyilah agar serigala tak menemukanmu. Nante damatten da yo! Chota! Waktu pun tersisa 20 detik, yang ketika itu Karube tiba-tiba muncul di belakang Arisu untuk mengucapkan terima kasih atas waktunya selama ini. Arisu, ushiro da yo. Arigatou na. Tamat. Sedih kan? Gimana nasib Arisu selanjutnya? Apa dia akan tetap pergi ke pantai sendirian? Apa justru menyerah dengan game ini? Nantikan episode selanjutnya, yakni episode keempat. Dan supaya kalian tidak ketinggalan cerita dan uploadan terbaru dari saya, langsung saja subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.